Ya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada bulan Agustus 2024 lebih rendah dari masa pra-pandemi COVID-19. Dan di sisi lain, pemerintah mencatat telah terjadi pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 64.000 pekerja pada periode Januari hingga November 2024. Badan Pusat Statistik melaporkan per Agustus 2024 terdapat 7,47 juta orang yang menganggur di Indonesia. Jumlah tersebut menunjukkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91%, serta menurun 390.000 orang dari posisi Agustus 2023. Adapun tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91% tersebut juga lebih rendah dari posisi Agustus 2023 yang sebesar 5,32%. Bahkan tingkat pengangguran terbuka di Agustus 2024 lebih rendah dari masa pra-pandemi COVID-19 atau pada Agustus 2019 yang sebesar 5,23%. Berikutnya adalah perkembangan tingkat pengangguran terbuka. Pada Agustus 2024, terdapat sebanyak 7,47 juta penganggur atau setara dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,91%. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, bahkan lebih rendah jika kita bandingkan dengan tingkat pengangguran terbuka sebelum pandemi COVID-19 pada Agustus 2019 yang mencapai 5,23%. BPS mencatat dari 152,11 juta orang yang tercatat sebagai angkatan kerja di Agustus 2024, 144,64 juta diantaranya tercatat masih bekerja, di mana jumlah pekerja sebanyak 144,64 juta penduduk angkatan kerja pada tahun ini menunjukkan penyerapan sebanyak 4,79 juta pekerja pada periode Agustus 2023 hingga Agustus 2024. Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat jumlah tenaga kerja yang tercatat pemutusan hubungan kerja atau PHK mencapai 64.751 pekerja selama Januari sampai 18 November 2024. Jumlah pekerja yang terkena PHK ini bertambah 804 pekerja dari data Januari hingga Oktober 2024 yang sebanyak 63.947 pekerja. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, strategi berkelanjutan menekan angka pengangguran. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Halo, apa kabar Mas Andri? Selamat pagi, Mas. Terima kasih. Yes, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan dan sudah bergabung juga Ibu Harini Puspasari. Beliau adalah Ketua Komite Tetap Infrastruktur dan Pembangunan Kadin Bidang Bappenas. Halo Ibu, apa kabar? Luar biasa, baik, alhamdulillah. Mas Pras, walaupun lagi musim flu tetap semangat. Baik, itu dia, tetap semangat juga nih. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Dan sebelum membahas lebih jauh, kita akan ke Mas Andri Satrio terlebih dahulu terkait dengan review Anda terkait dengan berkurangnya nih jumlah pengangguran di Indonesia. Tadi disampaikan 390.000 orang menjadi 7,47 juta orang per Agustus 2024. Silakan. Ya, kalau kita melihat memang dari sisi tingkat pengangguran terbuka ada penurunan begitu ya. Oke. Tadi sudah disampaikan juga dengan data-data yang disampaikan IDX. Tetapi kalau kita melihat secara jeli kembali ya, bahwa tingkat pengangguran terbuka ini kan berasal dari angkatan kerja yang memang benar-benar menganggur. Artinya memang tidak mencari pekerjaan begitu ya. Oke. Dan memang tidak tercapture di sana berapa sih sebetulnya mereka yang terdampak oleh PHK. Nah, kalau kita berbicara mengenai PHK kemarin saja ya, untuk di data dari Januari sampai Oktober itu sudah ada 63.947 orang yang di PHK. Ini berarti peningkatannya 40,3% dibandingkan tahun lalu, jadi sangat-sangat besar. Dan itu juga PHK yang tercatat ya, artinya perusahaan yang melaporkan. Kita masih melihat sebetulnya perusahaan-perusahaan yang tidak melaporkan ini bisa jadi angka PHK-nya jauh lebih besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita berbicara mengenai pengangguran, kita juga harus berbicara mengenai pengangguran atau setengah menganggur gitu ya, di mana setengah menganggur ini jam kerjanya tidak lebih daripada 35 jam per minggu atau 7 jam per hari begitu ya.
Dan ini menurut saya kalau kita melihat dari data Agustus mengalami kenaikan hingga 8%. Padahal kalau kita melihat angka-angka sebelumnya ya di tahun lalu itu bahkan tercatat di kisaran di angka 6,8 kalau saya tidak salah, 6,6 kalau saya tidak salah, 6,68%. Artinya ada kenaikan yang cukup fantastis begitu ya dibandingkan dengan tahun lalu. Dan angka ini 8% ini hampir mendekati angka di Agustus 2021, di mana pada saat itu setelah mungkin masih dalam ranah COVID begitu ya, pandemi COVID-19, angkanya di 8,71. Jadi menurut saya angka pengangguran terbuka ini masih overestimate juga begitu ya, untuk mengcapture tingkat pengangguran yang sesungguhnya begitu Mas Pras. Jadi bisa jadi mereka masyarakat ini juga tidak ditanya juga begitu ya, apakah memang pekerjaannya 7 jam per hari begitu ya, sesuai dengan kadar jam kerja. Apakah memang mereka yang mungkin ya bekerja hanya 1 jam atau 2 jam itu juga dianggap bekerja begitu, sehingga kalau kita memasukkan dalam kategori pengangguran tidak masuk begitu. Dan ini menurut saya hal-hal yang perlu di-capture oleh pemerintah. Ya, harus lebih detail lagi begitu ya Mas Andri ya. Betul. Baik, nah dari Kadin sendiri melihat bagaimana Bu Harni yang Anda melihat juga dengan penurunan ini, apakah tadi beberapa data yang mungkin harus lebih didetailkan lagi, tapi dari sisi pelaku usaha Anda ini melihat satu angin sejuk yang sedang berhembuskan untuk dunia ketenaga kerjaan kita atau bagaimana? Ya, Mas Pras, terkait penurunan jumlah pengangguran ini sebenarnya kalau dilihat dalam kurun 1 tahun patut menurut saya diapresiasi. Ini artinya pasar tenaga kerja kita tuh masih tetap bertumbuh. Karena trennya tuh ternyata positif. Penurunan ini mencerminkan bahwa pertumbuhan ekonomi kita ini cukup baik di tengah negara-negara lain, bahkan mungkin di negara besar yang lainnya ini saat ini masih dalam proses pemulihan. Artinya ekonomi di Indonesia ini kita tuh lebih tahan dari pemulihan pasca pandemi COVID. Ditambah lagi nih saat ini kan tekanan di dunia ini juga ada tekanan geopolitik, ada geoekonomi global yang semakin kuat yang menjadi tidak menentu. Tapi apapun itu, kebijakan pemerintah yang tepat mampu menjaga stabilitas makroekonomi kita, dan dukungan fiskal yang tepat sasarannya khusus bagi kelompok-kelompok yang rentan. Nah, kalau tadi terkait data BPS, saya lihat di data BPS untuk penurunan itu sektornya tertentu ya, masih di sektor pertanian, perkebunan, dan di sektor perikanan. Nah, terkait pengangguran ini masih bersifat informal, Mas. Tapi kalau kita lihat sih untuk penurunan ini memang kalau dilihat masih kualitas pekerjaannya tuh dari lulusan SMK penyumbang terbanyak. Jadi yang masih stabil tuh kalau saya lihat untuk lulusan D4, S1, S2, dan S3. Nah, untuk lulusan SD, SMP ini meningkat nih tingkat penganggurannya. Nah, untuk memperkecil pengangguran ini sepertinya kita memang harus meningkatkan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan keterampilan, mendorong investasi di sektor-sektor yang berpotensi besar menciptakan pekerjaan, dan juga mengoptimalisasikan kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung penciptaan lapangan kerja. Baik, tapi Anda melihat dari kondisi saat ini kan kita tahu banyak ada industri yang mengalami mungkin merumahkan karyawan, kemudian harus melakukan PHK massal. Anda melihat bagaimana? Apakah ini cukup berbeda begitu dengan kondisi yang disampaikan, atau memang ada hal lain begitu di mana ada satu industri yang sudah menyerap begitu banyak tenaga kerja di Indonesia? Ya, saya melihatnya sih memang yang harus dilakukan ini proteksi ya dari pemerintah juga, karena kan kita jadi serangan market dari luar negeri nih, dari semua barang-barang masuk. Ini yang saya melihat kritikal yang harus diprotek dan menjadi perhatian pemerintah. Karena penguatan pasar domestik ini harus diperkuat dengan adanya kemarin itu pasar tekstil kita kan yang terancam. Jadi banyak sekali dari pasar tekstil kita tuh bermasalah karena banyak serangan dari luar negeri ini, Mas Pras. Jadi ya inilah peranannya pemerintah untuk menjaga barang-barang yang dari luar mau masuk ini supaya industri dalam negeri kita tuh lebih diperkuat. Sedih juga saya lihat banyak sekali
saat ini mal-mal udah pada mati suri semua, karena kan semua udah ke online semua. Nah itu Mas Pras. Baik, itu dia. Lantas seperti apa sih kondisi realnya begitu yang bisa di-capture oleh Indef begitu, nanti kita bahas di segmen berikutnya. Mas Andri, kita akan jeda dulu sebentar ya. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tren dari tingkat pengangguran terbuka di Indonesia. Ya, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat dari bulan Agustus 2019 sampai dengan 2024. Sempat memang tertinggi di Agustus 2020, 7,07%, kemudian cenderung turun hingga Agustus 2024, 4,91%. Sementara ada 5 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka. Yang terbesar ada Jawa Barat 6,75%, kemudian Banten 6,68%, kemudian Papua Barat Daya, dan Kepulauan Riau. Itu dia beberapa terkait dengan tingkat pengangguran terbuka. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Mas Andri Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef, kemudian juga dengan Ibu Hardini Puspasari, beliau adalah Ketua Komtab Infrastruktur dan Pembangunan Kadin bidang Bappenas. Baik, Mas Andri, tadi sempat tertunda kalau kita bicara mengenai beberapa data tadi yang juga sudah disampaikan oleh Ibu Hardini. Lantas realnya seperti apa sih kondisi makro fundamental ekonomi Indonesia begitu di tengah laporan pengangguran terbuka kita yang justru turun begitu? Lihat dengan data kemarin ya, triwulan 3 pertumbuhan ekonomi kan ada di kisaran 4,95. Dan pada kalau kita melihat gitu ya dari sisi industrinya begitu, memang pertumbuhan industri masih belum bisa mencapai 5%. Dan ini menurut saya juga sinyal begitu ya bahwa industri juga masih belum ekspansi. Bahkan pertumbuhannya kalau kita bandingkan dengan kuartal 3 tahun lalu bahkan lebih menurun. Kalau kita melihat dari angka-angka yang lain, misalnya dari PMI Manufacturing Index, Indonesia sendiri kan masih terkontraksi, nilainya masih 49,2, jadi masih di bawah 50 begitu. Dan ini di sini tadi yang sudah disampaikan juga begitu ya oleh Bu Andi bahwa sebetulnya dari permintaan domestik ini juga sedang menurun. Permintaan domestik, permintaan global memang juga sedang menurun. Jadi dari sisi ekspor ini juga sulit begitu ya, menjual di dalam negeri juga sama halnya begitu. Dan kita melihat juga daya beli dari masyarakat juga sedang turun, maka dari hasil-hasil yang produksi yang sudah dilakukan ya tidak terserap begitu ya di dalam negeri. Dan pada akhirnya begitu ya dengan pelemahan daya beli masyarakat, permintaan turun, tadi digempur juga ya oleh serangan importasi, bahkan tidak hanya yang legal tetapi juga yang ilegal gitu. Nah ini menurut saya juga masyarakat pada akhirnya akan mencari produk-produk yang murah, ya sangat murah begitu. Dan karena daya beli masyarakat juga sedang melemah, dan produk-produk yang sangat murah yang harganya tidak masuk akal ini ya kebanyakan berasal dari produk-produk impor gitu, barang-barang impor dan yang impor ilegal begitu ya dalam hal ini. Dan menurut saya dengan fenomena tersebut ya industri sekarang juga pada akhirnya terkontraksi. Mereka juga harus mengetatkan ikat pinggang bagaimana caranya untuk melakukan efisiensi secara cepat ya, tenaga kerja begitu yang dikurangi. Nah ini menurut saya dengan angka pengangguran terbuka seperti ini memang masih belum tercapture secara jelas begitu ya kondisi dari ekonomi yang pada akhirnya ini dari sisi kondisi makroekonomi dan juga dari sisi tingkat pengangguran terbuka ini saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya begitu. Dan yang menurut saya sangat jelas tergambar ya bisa kita lihat dari angka PHK juga ya tadi saya sudah sebutkan, dan angka dari pengangguran setengah menganggur tadi gitu yang angkanya cukup tinggi. Dan kalau kita melihat juga bahwa ada kecenderungan meskipun memang angkanya tidak meningkat secara tajam, tetapi dari sisi informality tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Hardini bahwa sektor-sektor informal ini masih cukup besar begitu dalam perekonomian kita. Dan bagaimana kita bisa mendorong agar ke depan ya sektor-sektor formal itu bisa
lebih besar dalam menyerap tenaga kerja gitu. Jadi Baik. ini salah satu hal yang harus diperhatikan ke depannya sehingga informal tidak terlalu besar, mereka juga yang bekerja juga mendapatkan jaminan pekerjaannya begitu. Oke, nah bicara mengenai strategi berkelanjutan Bu Hardini, lantas bagaimana dari pelaku usaha melihat begitu? Apakah karpet merah yang diberikan juga untuk investasi di Indonesia ini menciptakan peluang kerja juga yang sesuai dengan harapan begitu, dalam artian ya kita tahu kan dilemanya sekarang apakah kita mengoptimalisasikan industri yang memang berbasis padat karya atau padat modal begitu Bu Hardini? Oke, mungkin ini investasi sekarang kita banyak bagusnya yang akan membawa impact, salah satunya tuh padat karya. Oke. Karena apalagi saat ini saya baru dapat juga insight dari Astacita bahwa ini kan kita lagi ngalamin transisi nih dari kepemerintahan lama yang baru ya. Oke. Dan saya lihat Pak Prabowo ini langkahnya sangat luar biasa. Pertama, emang target di Astacita itu ingin pertumbuhan 8% dengan angka kemiskinan 0%, di mana akan ada swasembada air, pangan, dan komoditi untuk hilirisasi itu tidak hanya pertambangan, tapi di dalam komoditi. Itu juga angin segar juga buat kita ke depan. Tapi kalau terkait dengan yang yang saat ini, investasi itu tentunya investasi domestik dan asing ini terkait dengan pertama ada pembangunan infrastruktur kan kita saat ini, ada manufacture dan juga ada ekspansi di sektor-sektor jasa. Nah, proyek-proyek ini tentunya akan membutuhkan banyak tenaga kerja. Tapi kan kalau padat karya kan tetap kita harus memperkuat di industri manufacture kita tuh tetap harus bertumbuh. Nah, yang sangat luar biasa saat ini sektor-sektor penggerak untuk tenaga kerja itu ada manufaktur, infrastruktur, ada ekonomi hijau dan digital, dan ini pastinya impact terhadap ada tenaga kerja formal dan juga transformasi di pekerjaan yang informal. Nah, tantangan-tantangan yang harus diperhatikan nih pastinya nanti ada ketimpangan regional di mana investasi itu sering terkonsentrasi di wilayah seperti ini nih, Jawa menjadi sentralnya. Ya kan, meskipun udah berapa tahun trennya naik ke Indonesia bagian tengah timur, tapi kan tetap ada fokus di Jawa. Nah, ada juga yang paling penting tantangannya itu mengenai keselarasan keterampilan. Jadi ini nggak semua tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan yang diciptakan dari investasi yang baru. Nah, terus mengenai otomasi, beberapa investasi utama di sektor teknologi dapat meningkatkan produktivitas, tetapi tidak selalu menciptakan lapangan kerja yang signifikan karena proses otomatisasi ini, Mas. Iya. Nah itu dia. Nah, tantangan-tantangan seperti ini, Mas Andri, lantas bagaimana supaya kita bisa harmonisasikan begitu akhirnya bisa menjadi solusi yang benar-benar solutif begitu untuk bisa meningkatkan lagi serapan tenaga kerja di Indonesia. Mengingat tadi realisasi investasi sudah disampaikan cukup banyak juga, ada otomasi, kemudian ada juga teknologi yang tinggi digunakan, kemudian apakah berbasis yang berkarya kah atau yang padat modal begitu? Ya, saya rasa sih sebetulnya kalau pemerintah ingin mengejar bagaimana kita bisa meningkatkan lagi penyerapan tenaga kerja, tentu kita harapkan ini investasi di industri padat karya akan menjadi prioritas begitu. Tetapi kalau kita melihat dengan kondisi yang hari ini begitu ya, ini memang sebetulnya tantangan cukup besar bagi pemerintahan yang baru. Di mana kita tahu bahwa sektor industri padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi menjadi salah satu sektor yang cukup tertekan begitu. Dan menurut saya ya pada akhirnya dalam jangka pendek ini pemerintah harus segera melakukan pengendalian begitu, pertama ya terkait dengan importasi khususnya di sektor tekstil dan pakaian jadi, bukan melarang tetapi melihat bahwa banyak sekali importasi yang terjadi, memang ada praktek dumping di sana dan yang tadi saya sudah highlight ya adalah produk-produk ilegal cukup banyak di sana. Jadi bagaimana kita bisa menaikkan dulu begitu ya industri kinerja dari industri padat karya, dan harapannya investasi itu akan hadir gitu, karena investor juga pasti akan melihat apakah industri ini promising atau tidak begitu ke depannya. Kalau melihat dengan kondisi hari ini ya kita sama saja memberikan sinyalemen terhadap investor bahwa industri ini tidak baik-baik saja begitu. Dan harapannya dengan kita dari pemerintah sendiri kita harapkan bahwa perlindungan ini terjadi begitu secara cepat. Dari jangka pendek ini
ini memang dikejar waktu begitu ya. Ya. Kemarin kita sudah membuka karpet merah terhadap produk-produk impor ya. Sekarang menurut saya bagaimana pemerintah bisa mengedepankan produk-produk lokal begitu. Jadi dari situ kita harapkan juga tenaga kerja bisa terserap gitu. Dan yang selanjutnya adalah jangka panjangnya. Jangka panjangnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja kita gitu ya. Dari sisi skills dan dari sisi productivity ya, menurut saya Indonesia masih belum cukup tinggi begitu ya di level ASEAN. Nah, ini menurut saya harus disinergikan antara kedua hal tersebut. Baik Mas Andri. Nah, dari si Kadin lagi-lagi kalau kita bicara kan dunia industri ini menjadi motor penggerak lah dari serapan tenaga kerja di Indonesia. Lantas strategi apa, kolaborasi apa yang mungkin sudah disiapkan untuk bisa mendorong serapan tenaga kerja sesuai dengan harapan pemerintah tadi. Kemudian katakan pertumbuhan ekonomi 8%, kemudian kemiskinan yang juga semakin bisa ditekan dengan serapan tenaga kerja tentu bisa menjadi solusi bagi bangsa ini. Untuk mendorong penyerapan tenaga kerja ini tentunya ada harmonisasi regulasi. Ini penting sekali untuk meningkatkan investasi sekaligus juga mendorong penyerapan tenaga kerja. Karena ini ada penyederhanaan izin Mas, melanjutkan reformasi dari Omnibus Law. Nah, ini untuk mengurangi birokrasi sehingga investor dapat lebih berinvestasi. Terus mengenai stabilitas kebijakan, itu juga memberikan kepastian hukum terutama dalam aspek ketenaga kerjaan, perpajakan, lingkungan, dan bagi investor ini akan merasa aman investasi dalam jangka panjang. Terus fokus pada insentif investasi padat karya, di mana mengarahkan insentif ini pada sektor yang menciptakan lebih banyak lapangan kerja seperti tekstil, manufacture, dan agribisnis. Nah, yang luar biasa nih, fasilitas khusus UMKM. Ini saya senang banget dengan di 100 hari pertama pemerintah kita sudah menghapus utang macet UMKM. Jadi ini dari peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2024 penghapusan piutang macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan UMKM lainnya. Nah, ini penting banget Mas, karena tahun 98 waktu kita krisis ekonomi besar, yang menjadi backbone ekonomi kita adalah sektor UMKM. Jadi ini sangat bagus sekali langkah yang dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo. Itu dia, beragam strategi sudah disiapkan, kemudian tadi insentif yang sudah disampaikan juga, ini semoga bisa menjadi hal yang ditunggu-tunggu begitu bagi dunia usaha, kemudian masyarakat begitu dalam bagaimana mereka mencari pekerjaan juga semakin mudah, kemudian serapan tenaga kerjanya juga akan semakin meningkat. Jadi apa yang disampaikan oleh BPS itu benar-benar terjadi dan dialami begitu oleh masyarakat kita dalam upaya mencari pekerjaan dan juga mendorong aktivitas ekonomi nasional kita. Baik, Mas Andri, Ibu hari ini terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Bu hari ini, Mas Andri. Terima kasih. Terima kasih Mas Pras. Ya pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus terdepan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.